Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Anissa Nafiatus Adet, saya Avinda Christine Purwita, saya Ari Astiananta, saya Soban Yatia Lumam, saya Tony Febrianto. Di sini kami akan membacakan teks narasi mengenai VOC. Latar belakang dan awal mula dari terbentuknya VOC. Kongsi dagang ini atau VOC didirikan di Amsterdam pada tahun 1602. VOC didirikan karena terjadi persaingan dan permusuhan di kalangan para pedagang Belanda, sehingga apabila tidak dilakukan pencegahan dapat membawa bencana dan malapetaka. Pada saat itu terjadi perundingan alot antara Staten General atau Dewan Perwakilan dengan para pengurus perusahaan dagang Holland dan perusahaan Zeeland yang telah terbentuk antara tahun 1596 dan 1602 untuk berdagang di Kepulauan Hindia Timur. Staten General sendiri diwakili oleh pengacara Holland yang tangguh dan terkenal, Johan van Oldenbarneveld. Pada tahap genting dalam perundingan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Januari 1602 itu, Oldenbarneveld mendapat tanggapan positif dari penguasa Pangeran Maurice yang menjadi titik tolak terbentuknya VOC dengan hak-hak yang dimilikinya. Bagaimana mereka menjajah bangsa kita dengan taktik atau monopoli yang mereka pakai? Untuk merealisasikan niatnya tersebut, VOC menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. 1. Hongi Tochten atau pelayaran hongi, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi angkatan perang untuk mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain dan jika melanggar akan mendapatkan hukuman berat. 2. Ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksinya tidak berlebihan. 3. Kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia terhadap penjajahan tersebut. Perang Padri. Perang Padri adalah perang yang diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Perang ini berlangsung antara tahun 1803 sampai 1821 yang diakhiri dengan kekalahan kaum adat. Kondisi tersebut dimanfaatkan Belanda untuk bekerja sama dengan kaum adat guna melawan kaum Padri untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Sekitar tahun 1833, Tuanku Imam Bonjol mengajak kaum adat agar menyadari tipuan Belanda dan akhirnya bersatu melawan Belanda. Perang diakhiri dengan kekalahan pihak kaum Padri dan kaum adat karena militer Belanda yang sangat kuat. Perang Patimura. Pada 1817, Belanda berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matulasi atau Patimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap pertempuran sengit terjadi di benteng Dorstede, Saparua. Pada akhirnya rakyat Maluku melemah dan akibat tertangkapnya Patimura dan Marta Christina Tiyohahu. Perang Diponegoro. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Tahun 1827, Belanda memakai siasat benteng Stelsel dan belum mampu mematahkan serangan pasukan Diponegoro. Lalu Belanda menggunakan tipu muslihat dengan mengajak berunding Pangeran Diponegoro. Padahal sebenarnya itu berupa penangkapan. Pada akhirnya Belanda memenangkan perang tersebut. Perang Jagaraga Bali. Perang ini terjadi akibat protes Belanda terhadap hak tawan karang. Protes ini tidak membuat Bali menghapuskan hak tawan karang, sehingga Belanda melakukan serangan dan terjadilah perang Puputan. Belanda berhasil memenangkan perang tersebut dan menguasai Bali karena kekuatan militernya lebih unggul. Perang Banjar. Perang ini dilatar belakangi oleh Belanda yang ingin menguasai kekuasaan alam Banjar, serta sikap ikut campur pihak Belanda dalam urusan kesultanan. Akhirnya, rakyat yang dipimpin Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan rakyat Banjar melemah ketika Pangeran Hidayatullah tertangkap dan dibuang ke Pulau Jawa. Sementara Pangeran Antasari masih melakukan perlawanan secara gerilya hingga ia wafat. Perang Aceh. Perang Aceh dilatar belakangi Traktat Sumatera 1871 yang menyebutnya bahwa Belanda bebas meluaskan wilayah di Sumatera termasuk Aceh. Rakyat Aceh pun berperang dengan jihad. Belanda mengutus Nok Burgronje untuk meneliti budaya dan
karakter rakyat Aceh pada tahun 1903. Perang Aceh pun berakhir dan sejumlah tokohnya ditangkap. Perlawanan rakyat Batak. Latar belakang perlawanan ini adalah bangsa Belanda berusaha menguasai seluruh tanah Batak dan disertai dengan penyebaran agama Kristen. Sisingamaraja 12, pemimpin rakyat Batak, melawan Belanda sampai akhir abad ke-19. Pada akhirnya, Sisingamaraja 12 wafat ditembak Serdadu Mursose dan Belanda menguasai tanah Batak. Peninggalan apa yang mereka tinggalkan di Indonesia, baik itu budaya maupun benda? Benda-benda peninggalan mereka diantaranya adalah Mangkuk Ramayana, Negara, Patung Adu Satwa, Bejana Upacara, dan Patung Korwar. Peninggalan budaya seperti halnya pendidikan, kesenian, bahasa, struktur masyarakat, nama, dan perkampungan. Pada generasi muda untuk menghindari terjadinya penjajahan yaitu selalu menghormati antar sesama, tidak menyinggung sara agar tidak terjadi perpecahan, dan satu lagi, jangan mudah diprovokasi oleh bangsa asing. Dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.